warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Ful Khalifah dengan NIM 19872030025 dari program studi pendidikan ekonomi semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi syariah dosen pengampu Fafi Sinta BME Universitas Nurul Huda Sukaraja Oku Timur Sumatera Selatan. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran ilahi, yang kesesuaiannya dengan umat dapat dipastikan. Ekonomi Islam bukan hanya sekedar nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sekaligus. Karena ia mengkaji aktivitas aktual manusia, problem-problem ekonomi masyarakat, dan perspektif Islam. Nilai dasar ekonomi syariah adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, di mana ia akan menjadi landasan paradigma dalam ekonomi syariah. Prinsip atau nilai sebagai pengembangan dalam ekonomi syariah yakni ada 5, diantaranya tauhid atau keimanan, atau keadilan, nubuwah atau kenabian, khilafah atau pemerintahan, dan ma'at atau hasil. Maksudnya hasil di sini adalah keuntungan yang didapatkan itu berkah, baik untuk di dunia maupun untuk di akhirat kelak. Ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan negara kesejahteraan. Ekonomi Islam berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Sunnah atau Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti cara atau kebiasaan, perbuatan, ucapan, dan ketetapan dari Rasulullah SAW yang tujuannya untuk mencapai falah baik di dunia maupun di akhirat. Ekonomi Islam menekankan pada individu dan masyarakat untuk konsisten terhadap orientasi maslahah. Pendidikan ekonomi syariah harus mampu mengubah manusia yang tadinya capital oriented menjadi maslahah oriented. Landasan atau paradigma dalam ekonomi syariah ada 2, yaitu prinsip atau al-mabda dan dasar atau al-asas. Di dalam suatu negara pastinya memiliki beberapa sistem ekonomi yang di dalamnya juga terdapat beberapa perbedaan. Misalnya, jika sistem ekonomi kapitalis memandang bahwa manusia adalah pemilik satu-satunya terhadap harta yang telah diusahakan dan tidak ada hak orang lain di dalamnya. Dan jika sistem ekonomi sosialis memandang bahwa segala sumber kekayaan atau alat-alat produksi itu adalah milik bersama masyarakat. Sedangkan dalam ekonomi syariah terdapat sumber sebagai landasan, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah, tujuan kehidupan untuk membawa suasana al-falah atau kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, serta adanya konsep harta sebagai wasilah, maksudnya sebagai perantara untuk mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta merupakan kekayaan, properti, aset, barang, atau hal-hal yang sejenisnya yang dimiliki oleh seseorang. Kepemilikan hakiki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kekuasaan atas harta itu kepada manusia dan sekaligus menjadikan harta tersebut sebagai hak pemilikan manusia. Seseorang bisa mendapatkan hak miliknya manakala dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik sejati. Dalam melakukan kegiatan ekonomi atau kegiatan transaksi jual beli, ada beberapa hal yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar, dan maisir. Riba adalah penambahan atau melipat gandakan sesuatu dalam kegiatan jual beli, dan jelas hukumnya riba adalah haram. Yang kedua, gharar. Gharar adalah apa-apa yang akibatnya masih tersembunyi dari pandangan kita atau suatu hal yang masih meragukan dalam kegiatan jual beli. Hukumnya gharar di sini juga haram. Yang ketiga, maisir. Maisir adalah kegiatan transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan dalam kegiatan jual beli, dan hukumnya adalah haram. Dalam kegiatan ekonomi,
Juga terdapat kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi tersebut dalam Islam harus berorientasi pada kemaslahatan baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak. Dan dalam kegiatan perdagangan atau jual beli, tentu saja barang yang dijual haruslah barang yang halal dan memiliki kualitas yang baik. Dan dalam kegiatan perdagangan atau jual beli, tentu saja barang yang dijual haruslah barang yang halal dan memiliki kualitas yang baik agar menjadi berkah hasilnya. Berperilaku jujur dan memberikan pelayanan terbaik kepada para pembeli dan pelanggan menjadi kunci penting dalam berdagang selain dari kualitas barang yang baik yang diperjualbelikan. Dalam kegiatan perdagangan atau kegiatan jual beli perlu adanya kebijakan yang tujuannya untuk menstabilkan ekonomi dan mengelola perekonomian. Seperti kebijakan fiskal dalam Islam yang mempunyai tujuan menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai spiritual dan material secara seimbang. Dan seperti kebijakan moneter dalam Islam yang hanya bersifat pelengkap untuk memenuhi pembiayaan sektor real. Di antaranya menjaga stabilitas dari mata uang, baik dari internal maupun eksternal, likuiditas dan mekanisme pasar yang efektif. Kemudian, terdapat beberapa prinsip dasar keuangan syariah, di antaranya seperti keadilan, maslahah, zakat, bebas dari riba, gharar, dan hal-hal yang tidak sah. Sekian sedikit materi yang saya sampaikan tentang ekonomi syariah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.